Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ayah, bunda, dan sahabat Arsa, alhamdulillah bertemu kembali bersama Kak Ahsan dalam Arsa Berkisah. Kali ini Kak Ahsan akan berkisah tentang manusia mulia yang terkenal di langit karena baktinya kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah SAW sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Adik-adik, ayah, bunda, sahabat Arsa, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah SAW? Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju Rasulullah SAW. Namun sayang, Uwais tidak bisa menemui Rasulullah sebab sedang berada di medan perang. Teringat pesan ibunya agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Adik-adik, ayah, bunda, dan sahabat Arsa, kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tidak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian Uwais membeli seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap untuk mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni sangat tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Ibu pun bertanya karena Uwais tidak meminta ampun untuk dirinya. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu. Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Masya Allah. Adik-adik, ayah, bunda, dan sahabat Arsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah bertemu dengan Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang berebut untuk memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais adalah para malaikat. Adik-adik, ayah, bunda, dan sahabat Arsa,
Demikian kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya adalah kewajiban bagi seorang anak. Ridullah fi ridul walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Mudah-mudahan kita hidup mulia karena bakti kita kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.